Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, salam damai sejahtera bagi kita semua. Dan pagi hari ini renungan pagi kita adalah renungan pagi kolaborasi antara GKJ Purwokerto dengan Gereja Kristus Raja Katedral Purwokerto. Dan bersama dengan saya ada Romo Ucup. Ini izinkanlah saya memanggilnya dengan Romo Ucup, meskipun sesungguhnya namanya Romo Yusuf, ya. Dan juga Vikaris Harpin, salam Karisma Santituta dengan salam sehatnya. Dan pagi hari ini menjadi pagi yang khusus karena kita akan berbicara tentang apa yang selama ini sedang ditakuti oleh banyak orang, yaitu pandemi. Semua takut ya? Oh, semua sedang takut gitu ya. Atau pura-pura takut lah ya, begitu ya. Dan kita akan bercerita tidak hanya dari sisi teori, tetapi bersama dengan saya dan juga Mas Harpin, ini Romo Ucup pernah menjadi penyitas ya. Aduh, ini pasti ngeri banget. Ini sudah jaga jarak loh ya. Iya. Tadi udah cuci tangan juga kan? Sudah cuci tangan, dan makanya pakai masker. Iya. Khusus pagi ini pakai masker. Pakai masker. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Bapak untuk pagi hari ini Engkau menyatukan kami di tempat ini bersama untuk merenungkan firman Tuhan dan menggumuli sabda karya-Mu dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah kondisi pandemi di tempat ini. Kami mohon berkat-Mu Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Romo Ucup, ini kan saya dengan Mas Harpin ini sengaja datang ke gereja katedral gitu ya. Dan ini ruangan sekolah minggu ya? Ini ruangan sekolah minggu yang sudah cukup hampir 5 bulan tidak terjamah. Iya Pak, nggak ada anak-anak. Nggak ada anak-anak, dilarang. Kami datang memang sengaja karena beberapa waktu yang lalu sempat heboh ini di media online ataupun juga media sosial tentang keuskupan Purwokerto. Nah, dan khususnya juga di sini nih, di tempat ini nih, di katedral. Sayangnya beritanya bukan berita yang nyaman ini kan. Aduh, kabar buruk gitu ya. Dan salah satunya adalah ada berita yang mengatakan bahwa ada klaster baru di Purwokerto, yaitu klaster keuskupan Purwokerto di tempat ini. Dan salah satunya adalah Romo Ucup sebagai penderita COVID. Iya, salah satu yang bikin heboh, rasain gitu kan, yang ternyata hasil swabnya katanya dulu adalah positif. 1 dari 5 orang di keuskupan Purwokerto. Ini bener nggak dicerita kayak gitu tuh? Ada di media online tuh cerita beneran nggak? Atau itu hoax cerita itu? Gimana ya, udah segede gini ternyata juga bisa positif ya. Ya gitu. Mulai cerita ini. Iya, boleh cerita. Iya sih, itu sebenarnya keuskupan itu mengadakan tes waktu bersama dengan Dinkes dan swab mandiri ya. 50-an orang romo, uskup dan karyawan gitu. Lama ditunggu nggak ada hasilnya, baru 9 hari kemudian dinyatakan ada 5 yang positif. Dan salah satunya adalah saya. Jelas bikin kaget ya, dapat status baru pasien COVID gitu ya. Pasien COVID, apalagi masih muda, banyak makan gitu ya. Tapi saya kena virus ternyata ya. Nggak pakai ganteng, masih muda ganteng. Jelas. Jadi itu dapat kabar dari Bapak Uskup. Hari-hari itu sebenarnya saya merasa sehat, gak ada apa-apa. Tapi ketika ditelepon Romo ada kabar buruk, Romo ternyata nggak lulus ujian tes swab. Baru kemudian berpikir keras, aduh gimana ini gitu ya. Gimana dengan umat, dengan gereja, bagaimana ini dan itu, pikirnya macam-macam gitu ya. Lalu nggak bisa tidur gitu ya, sama saya pikir, saya nggak ada tapi intinya secara manusiawi mengalami pergulatan itu, bisa tidur gitu ya. Tapi pagi itu juga sudah mulai tenang sih, pagi sudah mulai tenang, dan bisa mengendalikan, lalu mengikuti protokol yang ada, penanganan kesehatan. Masuk rumah sakit untuk isolasi, di rumah sakit 4 hari 3 malam, hari kedua dites swab lagi, dan puji Tuhan, syukur pada Allah, hari keempat sudah negatif, ya, negatif gitu. Jadi ya prosesnya seperti itu. Ketika dicek semua normal, gitu ya, tensi, suhu setiap hari selalu normal. Tidak ada keluhan, misal batuk, pilek, tidak ada sama sekali. Terus kemudian juga ronsen paru juga bagus, juga bersih gitu. Saturasi oksigen, jadi kadar oksigen dalam darah kita itu juga normal, bagus deh.
Ya, akhirnya kemudian syukur juga akhirnya negatif, boleh pulang karantina dan akhirnya kemudian kembali lagi. Iya. Jadi ya tadi penyintas itu mungkin. Penyintas, jadi itu ceritanya. Lulus ceritanya singkatnya seperti itu. Jadi remedi. Mungkin Mas Harvin mau bertanya kepada Romo. Ini kan saya lihat infonya kan cuma dari TV, dari media sosial. Nah, pertanyaan saya dari sekian bulan masa pandemi, sebetulnya Romo, rasanya kena corona itu apa sih? Gimana rasanya loh? Ini kan bikin kita penasaran. Ini kan kalau batuk ada itu gimana itu? Ya. Yang sering kita dengar, bahkan sebelum saya mengalami masa seperti ini kan bayangan kita kena COVID itu sangat mengerikan sekali gitu ya. Batuk, panas ya nggak turun-turun gitu ya. Itu sangat ngeri sekali bayangan. Bayangan sangat ngeri dan kita kan berdoa jangan sampai kena saya, jangan sampai kena saya, jangan sampai gereja saya jadi klaster, jangan seperti itu. Gitu. Dan kita kemudian menjalani protokol kesehatan dengan sangat ketat sekali. Saya yakin orang Kristiani itu taat dengan protokol kesehatan dan memang itu yang kita kembangkan di gereja kita Komunitas Kristiani. Kita kan mencoba mematuhi protokol kesehatan ini. Gereja katedral juga buka dan juga dengan protokol kesehatan yang ketat. Soal jarak, soal masker, soal cuci tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Itu lalu, tapi yang saya alami seperti yang saya katakan sebelumnya tidak ada keluhan apa-apa. Gitu. Sehat ya. Saya baru merasa agak nggak enak badan ketika baru mendengar telepon itu. Bukan ya. Jadi sejauh ini tuh wah sehat ya. Jadi ya itu juga. Jadi ya waktu itu saya berpikir kalaupun saya positif, saya bersyukur dan keadaan saya sehat seperti itu. Ya. Sehat, semua normal itu. Jadi yang saya rasakan sebenarnya sakit fisik biologis itu bagi saya sendiri nggak saya rasakan. Yang lebih jadi pengalaman adalah sakit mental. Sakit mental dan ada tentu ya pikirannya macam-macam. Ya. Bagaimana nanti gerejaku karena saya juga seorang pastor, bagaimana umatku karena kemarin juga ketemu ini dan itu, bagaimana ini dan itu. Jadi pikirannya lebih bercabang-cabang. Apalagi kan pandemi seperti ini kan sakit ini kan sangat apa ya? Soal tracing juga itu, soal tracking dan penelusuran itu kan nanti akan sangat repot sekali, merepotkan banyak orang. Jadi ya lebih ke tekanan itu ya, bukan tekanan ya, beban mentalnya terutama yang saya rasakan sih. Jadi kalau secara fisik kan dulu kalau dikatakan kalau orang yang terindeteksi corona akan seperti ini, terdeteksi corona. Ternyata Romo tidak mengalami panas, flu, dan sebagainya, ternyata tidak. Ini boleh dikategorikan sebagai OTG ya? Orang tanpa gejala. Ya, yang kita kenal dengan OTG ya? Orang tanpa galau. Orang tanpa galau atau orang tanpa gejala. Iya. Dan selama itu kan ketika di rumah sakit 4 hari, lalu kemudian dinyatakan negatif dari swab yang kedua. Lalu tetap menjalani karantina. Nah, selama di rumah sakit ngapain aja? Diinfus kah atau kemudian dikasih ventilator kah atau macam-macam gitu atau disuruh treadmill? Kalau infus itu kan aturan kalau orang opnam. Ya maka sejak awal hari pertama itu langsung infus padahal nggak apa-apa ya, sehat ya. Seumur hidup itu baru pertama kali itu saya diinfus baru itu. Rasanya ternyata seperti ini. Repot kalau mau mandi itu. Hari kedua sudah dicopot karena yaitu bisa dicopot ini, hari kedua dicopot. Tetapi yang saya rasakan masa-masa karantina yang mungkin juga bagi banyak orang itu bingung karantina berharian itu bagaimana. Mungkin saya terbantu dengan pendidikan calon imam ya. 10,5 tahun saya di seminari itu kan kayak katanya penjara suci itu ya. Memang udah terbiasa di karantina itu ya. Juga biasa retret 10 hari, 8 hari, 7 hari atau paling cepat 3 hari. Jadi soal ya sepi sendiri itu biasa. Cuma ya ini yang agak berbeda adalah saya karantina, saya menyepi itu statusnya sebagai pasien itu tadi ya. Jadi ya banyak WA bermunculan itu ya, yang tanya ini dan itu gitu ya. Saya berusaha menjawabnya karena apa ya? Saya merasa mental saya waktu itu juga cukup baik gitu ya. Saya jawab juga nggak apa-apa dan mungkin orang juga butuh jawaban yang benar itu ya. Saya coba ceritakan keadaan saya baik nih dan itu untuk ngayam-ngayami orang yang mungkin juga prihatin dengan keadaan saya. Saya sehat kok di sini. Beberapa video call dengan teman-teman Romo, teman-teman angkatan saya, Romo angkatan saya dan itu cuma guyon-guyon itu. Mereka tuh bilang, jadi rotan sih gitu ya. Karena emang melihat keadaan saya emang ya itu kayak orang biasa. Masih sehat ya. Masih sehat, makan masih banyak gitu ya. Di rumah sakit kan porsinya sedikit. Ya itu terus kemudian
dikirim dari teman-teman di sini. Ya, karena ternyata porsi rumah sakit itu nggak cukup. Masih utuh perutnya ya? Tambah. Tambah. Gitu. Jadi intinya ya menjalaninya ya itu karena dukungan banyak orang juga jadi merasa lebih enjoy. Jadi ternyata karantina itu menjaga mungkin imun ya? Ya karantina bisa istirahat sebentar gitu ya. Dan nggak ada yang telepon minta pelayanan ya? Lumayan. Betul itu. Iya, nggak mungkin Mas Arwi. Iya. Terus gini Romo, ini kan Romo sudah intinya penyintas ya, sudah melalui masa-masa itu. Tapi kan Romo yang ini setelah masa-masa itu, ketika Romo sudah pulang dari rumah sakit, masa isolasi, ketemu nih orang-orang di sekitar gereja atau masyarakat, ada beban tersendiri kan atau respon mereka gimana lah? Ya itu juga. Tapi iya, melanjutkan yang tadi sebenarnya. Iya. Soal apa yang dilakukan di karantina. Saya tadi cerita soal saya lebih damai, lebih ayem itu karena saya beruntung saya bisa bawa alat misa. Oh iya. Ya, alat misa, ya misa untuk ibadah. Ibadah dalam gereja Katolik gitu ya. Saya bisa alat misa, ada anggur, ada air, ada hosti juga, dan juga ada piala di sana kan itu simpel bisa saya bawa gitu. Dan kekuatan saya itu di Ekaristi itu ya. Ekaristi itu benar itu. Ketika mau berangkat itu beberapa teman, wih bawa snack, bawa ini gitu ya, atau bawa film gitu ya, biar nanti nggak bosan gitu ya. Ya beberapa saya anu tapi nggak saya turuti semua. Yang saya pikirkan tuh ya saya perlu bawa rosario, senjata saya senjata mau perang gitu ya, rosario dan juga alat misa itu tadi. Dan di rumah sakit itu misa dan belalahnya hari kedua saya dirawat itu hari ulang tahun 2 tahun Muhammad saya. Oh iya. 2 tahun itu dan berarti merayakannya di rumah sakit ya? Dengan selang gitu ya, Zoom dengan teman angkatan dan rasanya saya merasa tersentuh sampai sekaligus di semangat itu. Tapi refleksi saya pada waktu itu adalah soal kerapuhan. Saya itu merasa sehat, merasa muda, merasa kuat, saya merasa taat dengan protokol kesehatan, tapi kok bisa-bisanya positif. Yang kemudian saya pikirkan ya, kan juga manusia, kita manusia itu rapuh gitu ya. Kita merasa hebat, merasa kuat, tapi sebenarnya juga masih ada kelemahan dan dosa-dosa gitu ya. Saya berpikir dulu jadi Romo itu pasti suci, sempurna ini. Tapi setelah saya jadi Romo, ternyata masih bisa berbuat dosa, mudah berbuat dosa itu. Tapi soal kerapuhan. Artinya ketika kita menyadari rapuh, kemudian kita bergantung dengan Tuhan Allah sendiri, mohon kekuatan dari Tuhan itu yang saya rasakan. Lalu kemudian itu saya cerita tadi soal misa itu, misa jadi sumber kekuatan saya dan rohani saya lebih teratur. Kalau di sini kan kadang terskip acara-acara yang lain, di sini ibadat pagi bisa, rosario bisa, ibadat siang, ibadat sore, jadi juga ada positifnya di sana itu. Itu jadi sumber kekuatan. Itu pula yang kemudian membuat saya merasa ketika kembali lagi bermasyarakat, bersosialisasi juga lebih kuat gitu. Hari terakhir saya karantina itu di rumah sakit itu saya misa dan bacaannya itu tanggal 2 Agustus sebenarnya yang bacaan kedua itu Roma 8. Iya, Roma 8. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Peperangan, pedang, penganiayaan dan sebagainya itu. Dalam refleksi saya ya COVID pun nggak memisahkan saya dengan kasih Kristus itu. Artinya walaupun nanti saya keluar karantina, mungkin ada stigma itu, tapi saya yakin saya bersama dengan Kristus gitu ya. Saya ditemani dengan Yesus sendiri. Dan saya punya modal sosial, teman pastoran serumah yang sangat baik, sangat kompak, teman angkatan yang sangat support sekali, jadi merasa dibombong. Dan juga teman-teman Romo di Kuspan ini juga sangat mendukung sekali. Jadi ketika kembali masyarakat, ya memang agak sedikit gimana nih gitu ya. Tapi ketika masuk terus ya mungkin karena saya Romo ya, umat-umat juga masih menerima. Masih menerima. Apa takut Romo? Jangan layani saya Ekaristi, jangan. Gitu, jadi dan memang slow, artinya saya nggak langsung di misa. Saya ikut dulu, duduk di tempat agak khusus. Saya karena ini disiarkan live juga, saya yang pegang jawaban, yaitu untuk jawab ini itu intinya umat biar dengar suara dulu. Oh ini namanya sudah mulai ini. Terus baru ikut misa tapi nggak melayani. Konsolidasi yang terus kemarin itu misa ikut dengan Bapak Uskup 17 Agustus kemarin, bagi komunis sudah mulai ya mungkin sebentar lagi mulai akhirnya seperti biasa lagi. Jadi karena pelan-pelan juga. Jadi tetap memahami bahwa
tidak semua orang itu punya pandangan yang positif ya. Artinya mereka juga kita beri ruang untuk ketakutan mereka, kecemasan mereka terhadap mungkin penyintas, orang tanpa gejala, dan juga mereka yang terkena COVID. Tetapi juga kitanya sendiri ya harus membong diri. Dan lingkungan itu juga sebetulnya juga mempengaruhi sih ya, bagaimana itu. Dan tahap demi tahap untuk kembali ke umat, ke masyarakat itu tidak frontal ya, tidak tiba-tiba Romo terus jadi mimpin komuni dan sebagainya langsung pada bubar gitu ya. Tapi tahap demi tahap untuk memberikan keyakinan kepada umat bahwa sudah safety, sudah oke. Iya. Ada pesan nggak buat umat ya, entah itu umat dari Katolik, umat dari Kristen tentang COVID ini gitu ya? Ternyata ada gitu kan COVID-nya. Pandemi ini bukan hanya soal tantangan kesehatan, tapi saya pikir juga soal tantangan kemanusiaan. Saya ngalami ketika karantina itu soal pengalaman keterasingan itu. Orang yang terkarantina itu bukan hanya terasing secara fisik, tapi juga mungkin secara manusiawi juga, karena dia nanti bayangannya nanti keluar ada stigma ini, aib ini lain sebagainya itu. Jadi soal keterasingan. Yang saya bayangkan itu adalah mereka yang sungguh sakit hingga maaf sekali ya, kemudian sampai meninggal, kasihan sekali. Meninggal termasuk keluarganya ya. Meninggal dalam kesendirian, nggak bisa ditemani orang yang dicintai. Keluarga pun juga tentu akan tersiksa, nggak bisa menemani sampai akhir, gitu ya. Maka menurut saya kita bisa melewati tantangan ini jika tetap bersama-sama, gitu. Jaga jarak tetap, protokol tetap, taat tetap, tapi jangan hilangkan sisi manusiawi. Salah satu kekuatan saya itu video call dengan teman serumah. Mereka video sambil ketawa dengan teman angkatan tuh sangat support sekali. Saya video call dengan keluarga, tapi awal-awal saya nggak ngomong kalau saya sakit itu, tapi ya mereka di rumah itu sehat, gembira, bisa ngobrol, itu juga support tersendiri. Jadi tetap taat kesehatan, protokol, tapi jangan menghilangkan sisi-sisi manusiawi. Itu sih. Jadi menurut saya pesan saya ini bukan hanya tantangan kesehatan, tapi tantangan kemanusiaan juga. Tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan saya jadi ingat di Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang bicara demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi benar yang dikatakan Romo Ucup bahwa pandemi memang bicara soal kesehatan, tetapi efeknya banyak pada komunitas, rasa kemanusiaan, dan kita hadir di sana. Tidak ada seorang pun yang ingin terpapar COVID gitu ya. Dan kita diminta untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kalaupun kita terkena positif, harus bangun imun dengan tadi ya, rasa positif. Rasa positif, positive thinking gitu ya. Kalau perlu memang ditutup dulu HP-nya itu dulu disempet. Kalau kita merasa mungkin lemah gitu, mending ditutup dulu, karena itu pasti banyak sekali tekanan. Iya, tetapi kalau kita juga melihat ada pasien, ada keluarganya, mungkin stigma buruk itu soal penerimaan kembali juga saya pikir juga sesuatu yang penting tuh ya. Karena orang yang seperti ini seperti ini gitu ya. Seperti ini. Ketika datang lagi diterima oleh teman-teman dari GKJ ini, diterima gitu ya. Rasanya itu ya itu seperti manusia biasa lagi. Sakit-sakit yang dulu itu udah nggak kepikiran. Sudah nggak kepikiran. Jadi soal penerimaan dari kita. Jangan jatuh pada soal menghakimi lalu kemudian kita jadi ahli pandemi ini harus gini, nggak boleh ini. Tapi ya menerima. Menerima. Ya dengan cara kita masing-masing. Itu menurut saya. Apalagi mungkin juga memberikan justifikasi terhadap jangan-jangan dia begini, jangan-jangan begitu, seperti ini ya. Itu mungkin harus kita lupakan, karena memang kita semua tengah berjuang bersama untuk pandemi ini, dan kita saling bahu-membahu, saling topang-menopang, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Romo Ucup. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan tahukah Bapak Ibu, kami disediain minum. Dan untuk mengakhirinya, Vikaris Sarpin akan berdoa bagi kita semua. Mari kita bersama. Bapa di surga, mengucap syukur pada hari ini di tengah-tengah sukacita karena berkat-Mu, di tengah-tengah perjumpaan juga bersama Romo Ucup saat ini kami merasakan bahwa inilah bukti
setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlangsung, di tengah-tengah segala keterbatasan yang ada, tetapi Engkau senantiasa memberi kami sukacita. Juga di tengah-tengah kami saling berbagi pengalaman, Tuhan juga berkarya bagi kami, di mana kami juga harus belajar untuk saling menerima. Di samping tenaga medis, tetapi penerimaan juga penting untuk kami bisa saling menguatkan dan juga meningkatkan imun kami. Dan kami percaya ya Bapa, pertolongan-Mu di tengah-tengah masa sulit akan selalu ada bagi kami semuanya. Dan Engkau juga senantiasa memakai kami sebagai sarana berkat dan kasih untuk kami saling mengasihi, saling menjaga, dan juga saling melengkapi, bahkan saling menerima di tengah-tengah setiap keterbatasan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan juga sapaan firman-Mu pada hari ini juga menyegarkan kami, dan kiranya Engkau juga senantiasa menyertai kami dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Salam damai. Salam sehat. Salam sehat.